Ketika cakranya nggak seimbang, ciri-ciri yang paling nyata adalah yang tadi saya bilang, orangnya mudah emosi, mudah meledak-ledak, kemudian mudah tersinggung. Itu cakra dasarnya biasanya nggak seimbang. Nah, faktornya banyak. Cakra dasar, cakra sakrum nggak seimbang tuh faktornya banyak. Bisa dari program masa lalu, bisa dari pola makan, dan lain-lainnya. Apa sih 1, 2, 3 hukum semesta yang wajib dipelajari mulai saat ini untuk ketika kemudian paham ketiga hukum semesta ini, itu nanti bisa menjadi tongkat untuk membelah gelapnya samudera kehidupan gitu, gimana tuh? Oke, kalau lagi pemula, yang saya tekankan adalah ada cuma 2 hukum sebab akibat. Itu yang diterangkan bahwa kalau kamu buat gini pasti ada ini. Itu yang direspon untuk anak-anak dulu. Yang ketiga adalah hukum tarik menarik. Menurut saya itu dulu secara mendasar, bahwa prinsipnya kalau mereka udah tahu tentang hukum tarik menarik, makanya mungkin dari tindakan, ucapan dia akan lebih berhati-hati ketika mengucapkannya buruk, karena bahwa sadar ini nggak ngerti realita atau enggak yang berkali. Kalau ketika meyakini yang buruk-buruk, dia akan menarik yang buruk-buruk. Ada alat-alat tertentu gitu ya, untuk kemudian membantu menormalisasi medan energi, cakra, jalur meridian teman-teman semuanya, sehingga itu akan sangat berpengaruh terhadap termasuk manifestasi gitu ya. Betul. Tapi setelah kemudian melakukan terapi itu, setelah dia pulang ke rumah Pak Bambang, biasanya kan ada yang namanya distrak yang lainnya gitu. Iya. Nah, apakah kemudian harus kembali lagi ke rumah terapi atau bagaimana selama ini yang sudah berlangsung? Kalau saya ngajarin, kalau bisa sih nggak usah kembali, bisa, karena dia bisa latihan sendiri. Nah, cuma ada kasus-kasus yang memang seperti Mas Hendra bilang, coba kembali lagi. Kan kemarin ada juga yang kembali karena masalahnya belum selesai dan ternyata itu dapat kiriman. Ternyata masalahnya bukan di dirinya, waktu di-scan cakranya bagus semua. Wah, selaras. Saya bilang, ini dia bilang kok perusahaan katanya bisnisnya hancur, rugi. Tapi secara cakranya seimbang semua. Saya bilang, ini bukan nggak ada duit, Bu. Kasusnya Ibu rugi bisnis sama nggak ada duit beda loh. Saya bilang gitu kan. Oh iya, dia baru, berapa bulan setelah pindah ada kasus gini-gini. Nah itu Mas Indra. Jadi waktu saya bereskan pertama kali itu, dia keluar macam-macam tuh bayangannya. Dia bisa lihat videonya sendiri. Jadi saya kembalikan. Terus kemarin nih kebetulan saya datang sini, orangnya minta lagi. Cuma saya dari jarak jauh aja karena nggak bisa datang kan. Saya lakukan sesuai apa yang kamu lakukan ini. Ternyata itu distrak lagi, reaksi lagi dia. Nah, mungkin supaya teman-teman punya gambaran yang lebih komprehensif gitu Pak, tentang cakra gitu ya. Iya. Ada berapa cakra sih di dalam tubuh kita itu? Terus kemudian kalau dari perspektif Pak Bambang itu, cakra itu sebenarnya apa gitu? Maksudnya tuh apakah dia itu sekadar konsep metafisik gitu, atau kemudian sebagai sebuah peta kesadaran hidup manusia yang sangat praktis dalam menjalani kehidupan yang sehari-hari gitu, atau gimana? Oke, baik Mas Indra. Dulu saya melihat cakra ini seperti metafora atau hanya soal ilustrasi zaman dulu, karena hanya visualisasi yang saya baca kan. Yang dulu memperkenalkan, kalau zaman dulu di Hindu itu lebih banyak bicara cakra. Kemudian di timur tentang meridian. Nah, makin ke sini orang-orang mulai sadar, oh cakra itu ternyata ada sejak lahir. Nah, itu diterjemahkan di biologi, di kesehatan. Ternyata itu sama dengan kelenjar endokrin. Jadi kalau dulunya kita taunya di cakra kita ada 7. Cakra dasar, cakra sakrum, solar plexus, cakra jantung, tenggorokan, di cakra ajna, dan cakra mahkota. Nah, ternyata di biologis cakra mahkota ini sama dengan kelenjar pituitari. Cakra mata ketiga kelenjar pineal. Kalau di sini kelenjar tiroid. Ini kelenjar limbus. Solar plexus ini kelenjar pankreas.
yang sakrum ini kelenjar reproduksi, cakra yang dasar tuh kelenjar adrenalin.